Masalah itu sebenarnya tidak akan pernah hilang, karena dia akan selalu tetap ada. Kenapa? Karena masalah itu, healing is not linear. Healing itu atau kesembuhan itu tidak bersifat linear. Kita mungkin cenderung merasa itu linear karena kita memang hidup di dunia 3 dimensi di mana waktu itu hanya berjalan lurus maju. Tetapi ternyata healing itu it's a spiral, dia sebenarnya itu spiral, dia akan berputar seperti sebuah pattern. Kita akan mengulanginya lagi, revisiting pattern itu lagi. Ketika zaman sekarang kita mendengar kata-kata healing, apa sih sebenarnya healing itu? Mungkin banyak yang berpikir kalau healing itu adalah hilangnya masalah. Tetapi masalah itu sebenarnya tidak akan pernah hilang. Karena dia akan selalu tetap ada. Kenapa? Karena masalah itu terjadi di masa lalu. Dan kita tidak akan pernah bisa merubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan masa lalu itu. Ketika kita mengajak diri kita untuk hening sejenak, untuk refleksi, duduk bersama dengan diri kita. Kita sebenarnya mengajak diri kita untuk duduk bersama dengan rasa tidak nyaman itu sendiri. Dan ketika kita memberikan diri kita waktu untuk duduk bersama dengan diri kita sendiri, yang paling kita takuti adalah ketika kita harus menghadapi apa yang pernah terjadi kepada kita di masa lalu. Pikiran kita membawa kita ke masa lalu. Nah, ketika pikiran kita itu terbawa ke masa lalu, kita saat ini pun akan hidup di masa lalu. Dan ketika itu terjadi, masa depan kita pun juga adalah masa lalu kita. Maksudnya apa? Karena ketika masa lalu kita mempengaruhi kita saat ini, apapun yang menjadi keputusan kita untuk melakukan segala sesuatunya akan berasal atau berakar dari apa yang terjadi kepada kita di masa lalu. Maka dari itu masa depan kita pun juga akan menjadi masa lalu kita. Nah, ketika kita berbicara mengenai healing, sebenarnya adalah salah satunya kita menerima masa lalu kita. Karena kita seringkali merasa diri kita itu korban. Ketika kita belum naik kesadaran kita akan selalu merasa menjadi korban. Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa ini semua? Kenapa kamu jahat kepada aku? Kenapa keadaan ini merusak aku? Kenapa Tuhan jahat sekali kepadaku? Kita selalu merasa semua ini terjadi kepada aku. Tapi ketika kita mulai bisa menerima itu dan kita mencoba untuk melihatnya dari perspektif yang lain dengan kesadaran baru, oh ternyata dulu ini terjadi bukan kepada aku, tetapi ini semua ternyata terjadi untuk aku. Ketika kita mengatakan kepada diri kita, ternyata itu semua terjadi untuk aku, insya Allah mindset kita pun juga akan berubah. Dan ketika mindset kita berubah, kita akan berubah dari menjadi merasa korban, menjadi seseorang yang tercerahkan. Oh ternyata Allah ingin aku mempelajari ini dari kejadian yang dulu pernah menimpa aku. Dan akhirnya ketika kita sudah menerima pelajaran itu, kita akan bisa berdamai dengan masa lalu kita itu. Ketika kita berdamai bukan berarti masalahnya hilang, tidak. Tetapi kita jadi akhirnya belajar bagaimana kita bisa berjalan ke depan, berdampingan dengan luka kita. Tapi kita udah gak ngeliatnya sebagai luka lagi, tetapi sebagai wisdom, sebagai pelajaran, sebagai lesson. Jadi akhirnya kita tidak membiarkan potongan dari diri kita, bagian dari diri kita, energi dari kita terjebak di masa lalu. Jadi secara nggak langsung kita menarik energi kita, menarik bagian dari diri kita yang masih terjebak di masa lalu itu kepada saat ini. Secara sadar kita bertanya, sebenarnya Allah pengen aku belajar apa?
Dan ketika kita berhasil membawa diri kita ke saat ini, insya Allah kita jalan ke depannya akan berbeda. Jadi masa depan kita bukan dari masa lalu kita lagi. Jadi kita secara sadar meng-create masa depan kita based on saat ini, based on hari ini. Gitu. Dan satu quote yang menarik yang aku juga temukan beberapa waktu ini adalah healing is not linear. Healing itu atau kesembuhan itu tidak bersifat linear. Kita mungkin cenderung merasa itu linear karena kita memang hidup di dunia 3 dimensi di mana waktu itu hanya berjalan lurus maju. Tetapi ternyata healing itu it's a spiral. Dia sebenarnya itu spiral. Dia akan berputar seperti sebuah pattern. Kita akan mengulanginya lagi, revisiting pattern itu lagi. Tetapi ketika kita tidak break that pattern, kita hanya akan menghadapi hal yang itu lagi, remedial lagi. Apakah sebenarnya kita sudah belajar belum dari apa yang sebenarnya dulu nih Allah udah ngasih kita PR untuk dikerjakan. Kalau belum ya kita akan ngulang terus. Tapi ternyata setelah kita pelajari, kita akan revisit proses kita itu karena kita akan coming back to things that we think we understood. Kita akan kembali ke hal-hal yang kita pikir sebenarnya kita mengerti. Tetapi dengan seiring pertumbuhan jiwa kita, seiring perjalanan kita, we will see deeper truths in it. Jadi mungkin satu hal itu dengan kesadaran kita yang saat ini, maknanya segini. Ternyata ketika kita datang revisit lagi, ternyata maknanya lebih tinggi lagi. Pas lagi berapa tahun lagi datang lagi, ternyata maknanya lebih tinggi lagi. Jadi akan ada pergeseran makna di situ. Jadi pergeseran itu akan terjadi seiring dengan tumbuh kembangnya jiwa kita. Kurang lebih begitu. Kalau misalkan kayak contoh, mungkin contohnya konteksnya agak-agak nyerempet dikit ya. Kayak contohnya soal cinta deh. Ketika kita masih zaman SMP, mungkin I love you, aku cinta kamu, maka dari itu kamu harus telepon aku atau SMS aku setiap 1 jam sekali. Terus ketika zaman kuliah misalkan, aku cinta kamu, maka dari itu pandangan kita, idealisme kita, visi misi kita harus sama, kalau nggak kita nggak bisa bersama. Lalu ketika kita mulai menjajaki pernikahan, di awal-awal kita mulai bekerja, aku cinta kamu, maka dari itu kamu harus pulang saat jam makan malam di rumah untuk kita makan malam bersama. Atau aku cinta kamu, maka dari itu ketika aku pulang di rumah, kamu sudah harus menyiapkan makan malam untuk aku agar kita bisa menikmatinya bersama. Sampai akhirnya nanti ternyata setelah kesadaran kita lebih lagi, aku cinta kamu, maka dari itu aku ingin kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu, yang paling baik. Jadi bukan mengenai aku lagi. Dan sampai akhirnya ketika lebih tinggi lagi kesadarannya, aku cinta kamu. Selesai, tanpa ada embel-embel apa lagi di belakang. Jadi itu we will keep on revisiting things. Kita akan tetap mengulang pelajarannya, tapi kita akan bisa melihat sesuatu yang lebih mendalam dari apa yang sebenarnya semestinya terlihat sama. Kurang lebih itu kali ya, soal healing dan juga pendewasaan jiwa kita. Kurang lebih begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.